menampilkan di panggung itu pelanggaran PSBB, social distancing dilanggar, tidak dipakai masker, tidak pakai masker gitu. Sekarang teriak-teriak new normal. Wadaw. Kalau mereka melakukan kesalahan cukup mengatakan kami minta maaf dari kesalahan, tapi galaknya minta ampun kalau masyarakat yang melakukan kesalahan sampai harus adu jotos, sampai harus ada dikembalikan. Ngurus konser aja gagal, apalagi ngurus negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi masih bersama dengan saya Gasan Caki Kalbak dan Bapak Fuad di channel Down to Earth ID. Jadi kita di pembahasan yang terakhir nih Pak ya, kita mau bahas tentang Pancasila nih Pak. Karena kan baru beberapa minggu yang lalu kita lahir Pancasila Pak ya, 1 Juni 2020, hari lahirnya Pancasila. Nah, kita mau bahas nih Pak, ini kan terkait dengan topik sebelumnya tentang politisasi akademik. Saya ingin membahas tentang Pancasila dan kebebasan kampus serta kebebasan berpendapat. Kok akhir-akhir ini Pak ya, semacam di dunia demokrasi kita, di dunia akademik, rasa ini sedikit bisa diadukan, dipecat, diberhentikan Pak. Nah, seperti balik ke Orde Baru Pak. Jadi kayak pada reformasi 98 ini kan hal yang diungkit itu kan adalah kebebasan berpendapat, menyatakan suara dan berkumpul, berserikat dan sebagainya. Kalau menurut Bapak gimana Pak? Iya, terutama milenial nih ya. Yeah. Saya pikir memang harus kuat membaca sejarah. Jangan dianggap sejarah itu masa lalu yang tidak ada kontribusinya dengan sekarang. Dengan sejarah kita bisa melihat perjalanan sebuah bangsa. Harus diingat Pancasila itu hasil kompromi, perdebatan luar biasa di konstituante, di parlemen kita, antara mereka yang menginginkan negara ini dibangun atas dasar nasionalisme, sekularisme, dan atas dasar agama Islam. Itu luar biasa tarik menariknya. Akhirnya terjadi kompromi bahwa negara ini bukan negara agama dan bukan negara sekuler, tapi Pancasila itu adalah ideologi negara, ruhnya dari agama Islam, karena orang Islam banyak kontribusinya di situ. Itu yang dipahami bahwa tidak benar kalau kemudian narasi yang sekarang hampir memunculkan konfrontasi antara Pancasila dengan agama Islam, narasi besarnya. Seakan-akan ahistoris, merupakan sejarah bahwa negara ini muncul karena darah-darahnya para syuhada perjuangan umat Islam yang luar biasa. Bahkan lahirnya TNI juga berasal dari tentara rakyat, termasuk di dalamnya para ulama. Ini jadi sangat aneh kalau belakangan kemudian misalnya pengusung Pancasila sangat alergi dengan berbau agama, lalu kemudian merasa berseberangan dengan kelompok agama. Tidak. Nah itu sejarahnya seperti itu. Apalagi kalau kemudian dimunculkan dalam bentuk perilaku tokoh-tokohnya. Nah, kan kita sangat sayangkan kita punya lembaga BPIP gitu ya. Kemarin nggak ada nama Pak. Ngadain konser. Ya itu sah-sah saja sebetulnya punya niatan untuk menggalang dana. Tapi orang akhirnya bertanya, pertama kalkulasi ekonominya, berapa yang Anda keluarkan, berapa yang Anda dapat. Yang kedua tampilannya, ini sungguh jadi pertanyaan orang. Ketika 10 hari terakhir di bulan Ramadan bagi umat Islam itu sangat sakral, orang mengejar Lailatul Qadar. Kalaupun tidak tarawih di rumah, di masjid di rumah, ini menampilkan acara di tengah bulan puasa di malam hari ketika dalam bulan puasa kan bisa digeser sebenarnya setelah lebaran. Gitu ya. Kayak mepet banget gitu ya. Yang ketiga justru menampilkan di panggung itu pelanggaran PSBB, social distancing dilanggar, tidak dipakai masker gitu. Sekarang teriak-teriak new normal. Wadaw. Jadi dan kalau mereka melakukan kesalahan cukup mengatakan kami minta maaf dari kesalahan, tapi galaknya minta ampun kalau masyarakat yang melakukan kesalahan sampai harus adu jotos, sampai harus ada dikembalikan, padahal mereka untuk mendapatkan makan aja bertanya-tanya untuk 1 hari gara-gara PSBB. Ini ditampilkan hal-hal yang
kontraproduktif. Nah, di mana sensitivitasnya untuk membawa ideologi yang bagi masyarakat kita ini hasil kompromi kelompok nasionalisme dengan kelompok Islam terutama. Jadi bukan hanya secara historis merupakan sejarah, tapi secara sosiologis juga nggak sensitif dengan kelompok-kelompok masyarakat. Kelompok masyarakat mana? Kelompok masyarakat kelas bawah yang kalau melanggar PSBB sanksinya cukup memprihatinkan, sampai dimarah-marahin. Bahkan yang Habib Rizik aja di penjara yang lain. Karena alasan pelanggaran PSBB. Tapi itu cukup sekedar mengatakan maaf, ya kami melakukan kesalahan. Lembaga sebesar itu tidak punya sensitivitas hal-hal yang saya katakan tadi, yang dilanggar asas historisitas, asas sosiologis, dan asas efisiensi gitu. Belum lagi ditambah prank 2,5 M. Makanya kan banyak yang bilang ini bukan saya ya, ngurus konser aja gagal, apalagi ngurus negara. Itu Rizal Ramli. Ya. Itu bener sih. Makanya berani saya tidak berani begitu ya Bapak Rizal Ramli. Tapi kita butuh suara-suara itu. Jadi saya bisa bilang itu suara Bapak Rizal Ramli. Jadi yang kita kasihan justru ideologi Pancasilanya. Harusnya memang sakral dalam artian ini hasil kompromi ideologi negara, tapi kemudian dibawakannya sampai kemudian menimbulkan masalah di masyarakat gitu. Harusnya kan yang berkaitan dengan ideologi orang itu ngurusnya luar biasa, belum lagi dananya kan cukup besar. Pak, ini kok akhir-akhir ini tuh ada kecenderungan kayak menuju ke arah represif Pak ya? Kalau menurut Bapak gimana Pak? Ke arah represif bisa bentuknya persepsi, bisa juga memang di lapangan. Kalau saya melihat ini bukan soal represif, soal konsistensi bagaimana menegakkan keadilan. Saya kira memang pemerintah tidak bisa main-main soal keadilan. Keadilan itu bentuknya abstrak gitu ya. Masyarakat tidak, alat ukurnya tidak jelas, tapi rasanya batin. Harus belajar betul bagaimana kejadian George Floyd di Amerika. Itu yang diusik soal keadilan. Bukan soal apa-apa, soal keadilan. Bagaimana urusan kecil kasarnya ya. Lalu kemudian sampai kemudian menghasilkan demonstrasi yang besar. Demonstrasi luar biasa. Ini bukan soal keadilan. Orang menuntut keadilan. Sekian tahun gitu ya diperjuangkan, bahkan kelompok kulit hitam sudah ada yang jadi presiden, sudah berkontribusi. Kok nggak selesai? Tapi saya selalu tadi di Amerika itu polisinya tunduk Pak. Dia sampai ini ya. Sampai nunduk lah, minta maaf. Kalau di sini enggak juga. Di Amerika ada dua gambar juga. Gambar yang satu polisi yang seperti itu, tapi di negara bagian yang lain sama. Beringas. Itu mungkin pencitraan. Iya, bagaimana orang dipukulin. Masing-masing negara bagian punya kebijakan berbeda. Polisian bagaimana merespon dinamika di lapangan. Nah, ada yang memang kasar, ada yang kita juga bisa menampilkan cerita-cerita, ada yang heroik, ada juga yang memang kebablasan. Cuma sayangnya itu individual, harusnya kan sistem. Sistem berbicara begini seragam bahwa Anda memang melindungi masyarakat. Pak, ini terakhir nih Pak, ini kan saya ngelihat ya ada lembaga Pancasila namanya BPIP Pak ya. Itu anggarannya 984 miliar setahun kalau tidak salah nih Pak ya. Itu diusulkannya sebegitu. Nah, lalu ada gaji anggota ininya itu 100 jutaan Pak. Itu lumayan lah. Apakah memang seharusnya Pancasila dijadikan lembaga atau memang sebagai ajang tertentu untuk mencari mencari duit gitu ya, atau misalkan seberapa penting gitu, seberapa urgensinya Pancasila ini dijadikan lembaga gitu Pak? Iya, memang pertanyaan dilematis. Sama seperti orang ustadz gitu ya, apakah dibayar mahal atau dibayar murah? Ya, ketika dibayar murah, masa penghargaan pada agama nggak ada. Ketika dibayar mahal, Anda bicara agama, masa dibayar mahal? Ini juga bicara tentang ideologi. Ketika dibayar mahal, kita bicara hal yang besar, ideologi. Dibayar mahal, ketika dibayar mahal, harusnya Anda kerja volunteer. Ini soal ideologi gitu ya, soal yang harus ditegakkan. Maka saya membaca apa yang terjadi dengan Yudi Latif
muncul isu gaji 100 juta, keputusannya mengundurkan diri. Karena ini bukan cuma soal persoalan layak atau tidak layak, sudah menyangkut soal harga diri, soal dignity. Nah, dia keputusannya mengundurkan diri. Nah, itu saja bagi saya sudah cukup bahwa berjuang untuk soal ideologi memang yang diperlukan bukan soal materi tapi integritas. Benar. Integritas bukan hanya soal resi bayaran, bagaimana ditampilkan. Nah, bicara BPIP ketika muncul baru diangkat bicaranya ya musuh ya, Pancasila itu agama. Nah, itu yang kedua yang ditampilkan konser lagi-lagi orang mengharapkan sesuatu yang besar tapi hasilnya kayak Pandora box, begitu dibuka kira-kira udah puas, dibuka lagi masalah lagi, setiap dibuka masalah. Kita tidak mengharapkan itu. Nah, apalagi sekarang dua tokohnya sudah jadi pemerintahan, Ma'ruf Amin dengan Mahfud MD. Orang menunggu siapa penggantinya. Nah, ini bisa jadi akumulasi kekecewaan politik lagi kalau tiba-tiba ada tokoh yang seperti sekapasitas direktur TVRI tiba-tiba masuk BPIP lagi. Nah, ini bisa tepuk jidat banyak orang. Pak, ini apa ya, melihat apakah memang ini betul kita di alam bawah sadar di dunia yang di negara yang menganut demokrasi atau udah mengarah ke akselerasi? Sebenarnya karena pilihan Mas Gasan banyak topik-topik yang bermasalah. Iya. Jadi seakan-akan negara ini penuh dengan masalah. Enggak, soalnya saya tuh masih bingung Pak, topik apa yang harus kita puji gitu. Apa Pak? Jadi kayak surat kabar. Iya. Dulu kalau kita kecil itu kita baca, kalau melihat Indonesia dari pos kota, Indonesia isinya sama-sama. Iya. Pembunuhan, pemerkosaan, bully, segala macam. Karena memang ditampilkan dari koran itu ya posisinya seperti itu gitu ya. Nah, memang yang topik-topik kita pilih ini topik-topik yang bermasalah. Sebenarnya banyak topik-topik lain yang ya bisa jadi panutan dalam masyarakat ini. Tapi memang pilihan kita itu sah saja kita memilih topik ini untuk dijadikan sebagai pembelajaran sekaligus pengawasan sekaligus masukan bagaimana bernegara dengan baik gitu. Supaya kita tidak pesimis. Tetap optimisme itu ada tokoh-tokoh yang memang masih bisa memberikan pencerahan gitu ya, sehingga jalannya lebih lurus gitu. Mungkin teman-teman bisa juga komentar topik yang kita harus tuju ke pemerintah, karena saya masih apa ya, kurang tahu gitu. Saya sumpah pas saya tuh cari topik yang soalnya kan saya nggak enak nih komentarin terus topik-topik bukan untuk dipuji, artinya gini, pilihan kita sah, tidak ada masalah. Pilihan sah, pilihan kita sah. Sebagaimana misalnya orang membuat organisasi petani, dia bicaranya tentang petani. Benar. Ya, positioning kita bicara topik-topik yang memang harus jadi masukan pemerintah, nggak ada masalah. Untuk yang menonton juga harus bisa memahami itu. Objektivitasnya. Iya, pilihan kita memang kita memilih hal-hal yang patut kita dialogkan. Benar. Kalau nggak ada yang dialogkan, isinya puji-puji doang, sudah selesai. Itu mah tiket for granted pemerintah sampai sekarang bisa bertahan itu udah luar biasa. Artinya itu patut diapresiasi. Kita juga sangat menghormati Pak ya, kita sangat mengapresiasi juga pemerintah. Sebenarnya kan berat Pak, jadi kepala presiden tuh bebannya juga di samping ya mungkin gitulah bukan cuma sebagai presiden, sebagai menteri. Nah itu Pak, pertanyaan saya satu Pak, di Korea Utara misalkan di Amerika ini kan presiden selalu atau enggak banyak lihat sama menteri-menteri yang diselilingi sama wakil presiden juga. Ini di Indonesia sih ingat Bapak Jokowi doang. Ini berarti keren banget Pak, dia sangat tegas, sangat bijaksana loh, bisa kemana-mana sendiri. Saya tidak sama sekali tidak melihat kayak Ma'ruf Amin sama Pak Jokowi gitu. Kapan Pak? Ada nggak? Ya itu advisor politiknya harusnya punya sensitivitas itu. Jadi bagaimana memberikan pencitraan pada masyarakat bahwa kerja itu kerja tim. Mungkin presiden secara tidak sadar banyak agendanya, banyak kan kegiatan presiden yang memang disetting. Bapak harus begini, Bapak harus begini. Tanpa sadar kemudian menciptakan ini kok kayaknya jalan sendiri-sendiri nih. Presiden kemana, wakil presiden kemana, menterinya ada di mana. Nah itu tugas mereka yang ada di
di belakang seputaran istana yang mendesain itu. Oke Pak, terima kasih banget Pak ya udah di sesi ini. Terima kasih buat teman-teman bisa komentar topik apa yang akan dibahas. Semoga Bapak sehat selalu dan semoga selalu menemani saya, karena ini saya sebagai generasi menerus harus belajar nih dari Bapak yang punya tendensi, punya netralitas lah Pak ya. Karena sejujurnya Pak, saya banyak sekali gitu Pak ngasih link ke dosen saya Pak. Ini jujur, cuma disuruh Mas ngapain sih bahas tentang politik, bahas tentang bisnis, sekarang kan manajemen ini. Saya mungkin apa ya, kira-kira apa alasannya gitu Pak? Ya orang ngambil segmen yang mungkin nyaman dia bicarakan gitu. Dan saya di sini kan posisinya menemani kegelisahan intelektual kaum milenial saja. Karena saya takutnya melampiaskan nanti takutnya berkata yang tidak baik gitu Pak. Jadi mendingan Bapak gitu kita diskusi secara panjang lebar ya. Biar lebih enak gitu, biar lebih aman. Takut nanti ceplos-ceplos nggak ada isinya kan nggak enak gitu. Jadi kita harus tutup dengan disclaimer bahwa apa yang kita bicarakan ini kan dalam rangka pembelajaran, pendewasaan berpolitik, pendewasaan bermasyarakat, bahwa kita semua perlu dialog, tidak mengklaim semuanya benar, termasuk pendapat kita pun harus kita benturkan dengan yang lain. Segala macam masukan, kritik, welcome. Oke. Dan satu lagi sih tadi kedewasaan dalam berdemokrasi itu yang penting banget, karena ketika memang jantung demokrasi ini kritik kan ya, lalu dibungkam begitu saja, ini jadi apa ya Pak ya? Dan sekarang kelihatan banget lah teman-teman ketika kritikan itu dibungkam secara udah pokoknya nanti teman-teman bisa simpulin sendiri, jadi segitu aja, jangan lupa untuk subscribe. Ya mudah-mudahan ini hanya karena COVID-19 ketika orang kesulitan jadi sensi. Orang kalau lagi stres kan. Ini saya stres juga nih Pak. Perkuliahan, terus juga mungkin berita-berita yang apa ya, seharusnya tidak saya ungkit Pak. Sebagai mahasiswa yang apatis hedonis kan sebenarnya nggak usah Pak. Cuma kita masih punya jiwa mahasiswa 98, karena saya lahir 98 reformasi. Oke, jadi segitu aja teman-teman, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share.